Assalamualaikum teman-teman semua yang kembali bersama gue di channel Jeffrey Ticket. Baiklah, untuk video kali ini seperti biasanya kita akan membahas tentang updatean terbaru Ultimate Arc yang berjudul Proposal Kerjasama Arc. Yap, ini merupakan episode 18 yang masih melanjutkan antara Arc dan juga Blazer dalam fase kali ini. Jadi mana kemunculan monster di universe-nya Blazer terus bermunculan. Yang apalagi dengan kemunculan Taganula yang sering muncul yang membuat mereka harus menghadapinya. Ditambah dengan peninggalan Zangil yang menghasilkan suara untuk menetralkan hantu monster tersebut yang membuat mereka jadi bisa mengalahkan monster secara satu persatu. Tetapi sampai saat itu juga masih belum diketahui sampai kapan semua itu akan berakhir. Apalagi dalam kejadian tersebut sudah berjalan selama 10 hari. Wah, ini nggak tahu nih bakalan sampai 2 minggu atau sebulan kalau jika dibiarkan terus menerus itu terjadi. Maka pada saat itu juga si Ishido atau panggilannya Shisu ya pada Yuma mengenai keberadaan arc-nya itu seperti apa. Dan sambil membicarakan tentang Ultimate Arc, di sini si Ishido pun mendapatkan strategi untuk mencegah monster itu bermunculan dari dimensi yang terbelah karena ulahnya ekor The Dimension secara kecelakaan. Di sini si Ishido memberikan memberitahu tentang rencana yang ia bikin bersama tim Skip yang ada di kantor tersebut, yang dimana di sini dia akan membuat agar celah tersebut bisa tertutup dengan menggunakan kekuatan Ultimate Arc Galaxy Armor. Karena di sini singkatnya si Ishido membicarakan tentang partikel Onishi yang masih tertinggal di dalam kekuatan Arc Galaxy Armor, yang dimana pada partikel tersebut bisa menutup celah tersebut secara perlahan-lahan. Dengan kata lain, jika dipancarkan kekuatan Onishi yang dimiliki oleh Ultimate Arc, maka celah tersebut akan tertutup untuk selamanya. Hanya saja di sini mereka bingung bagaimana cara berkomunikasi dengan Ultimate Arc. Apalagi si Yuma pada saat itu juga cukup bingung bagaimana cara menanggapi tentang rencana yang dibuat oleh si Ishido. Apalagi dengan ucapan si Yuma saja mengenai kelelahan itu ya sangat berkaitan dengan pekerjaan mereka pada saat itu juga. Yang dimana berjalannya selama 10 hari itu membuat mereka semakin terkuras dengan kemunculan monster yang selalu muncul di dimensi itu, yang seolah-olah emang sengaja membuat mereka cukup lelah agar ancaman yang bakalan datang yang kemasuk itu bakalan tidak sanggup mereka hadapi karena stamina yang sangat terbatas. Maka dari itu si Yuma pun memberi usul secara singkatnya, yang dimana si Ultimate Arc itu bagi dirinya itu cukup memahami tentang bahasa manusia. Jadi yang perlu mereka lakukan adalah untuk memanggilnya. Yang pada akhirnya si Rin pun mencoba memakai idenya, yang dimana di sini mereka menggunakan suara monster palsu agar bisa memancing Ultimate Arc di tempat kejadian yang dimana rencana tersebut dibikin. Pada akhirnya seluruh rencana yang mereka bikin pun selesai. Hanya tinggal menantikan kedatangan Ultimate Arc. Di sini pun si Yuma mau tidak mau harus pergi dari situ dengan alasan apapun agar dia bisa menyempatkan diri untuk berubah menjadi Ultimate Arc. Dan sampai di situ, di sini Yuma pun seolah-olah beberapa bingung apa yang mereka inginkan. Padahal langsung to the point aja. Yang pada akhirnya belum melakukan apa-apa, di sini si Bazanga tiba-tiba muncul di tempat itu yang membuat situasi jadi sedikit kacau karena kehadiran monster itu. Ya, untungnya sih tidak berlangsung lama ya. Di sini
pada akhirnya Ark mengerti tentang apa yang mereka rencanakan dan mengenai alasan mereka membutuhkan Ultraman Ark. Yang pada akhirnya Ark berubah menjadi Galaxy Armor untuk dikenakan biar bisa menggunakan kekuatan Onishi tersebut untuk menutup celah dimensi itu. Ya, meskipun sempat terhambat oleh gangguan Bazanga ya, yang pada akhirnya Soul Forces pun hampir berhasil hingga di saat Bazanga berhasil dikalahkan oleh Ark. Di sini muncullah sosok misterius yang dimana dibicarakan oleh Zangief pada waktu itu yang bernama Hellnark. Namun belum sempat memunculkan dirinya di tempat tersebut, si Ark mencegah agar Hellnark keluar dari dimensi itu, yang pada akhirnya membawa dirinya terjebak dan terperangkap di dalam dimensi itu. Di sini pun kita diperlihatkan tentang keberadaan Yuma yang tidak begitu dikenali ya oleh si Yuma. Apalagi di saat kemunculan Hellnark, ada sebuah robot yang sedang bertempur melawan musuh itu. Ya, apalagi kalau bukan Earthgaron. Hanya saja di sini kita masih belum mengetahui ya tentang apakah pilot tersebut masih dipiloti oleh anggota yang sama seperti di Sea Blazer sebelumnya. Yang pada akhirnya cerita berakhir dengan si Yuma bertemu dengan Shu dalam dimensi yang lain. Dengan kata lain, si Yuma telah berada di universe-nya Ultraman Blazer. Oke, jadi itu poin untuk episode kali ini ya. Soalnya mengenai tentang dipiloti oleh anggota yang sama, ya siapa lagi kalau bukan yang anggota satu ini. Hanya saja kedua aktor tersebut itu masih ada pekerjaan di tetangga sebelah ya, apalagi kalau bukan di Bunbunjer. Ya, sangat disayangkan juga sih. Di sini pun di preview episode 19 tidak memperlihatkan satupun anggota tim Skat yang nongol pada preview episode Ultraman Arc kali ini. Waduh, mungkin apa karena terlalu sibuk atau keadaan yang cukup mendesak hingga menampilkan Shu yang versi universe-nya Blazer. Waduh, tapi untuk kemunculan Blazer sih cukup meyakinkan. Ya, apalagi yang paling diharapkan oleh fans mengenai kemunculan Kapten Gento. Ya, meskipun cuma sebentar, palingan di sini membayangkan semuanya tentang kolaborasi antara crossover para Ultraman. Ya, di sini langsung diperlihatkan team up antara Arc dan juga Blazer. Semoga dibikin lebih seru ya, meskipun tanpa kehadiran tim Skat. Di sini mereka menyatukan kekuatan mereka agar bisa mengalahkan ancaman yang cukup mengerikan, yaitu Hellnark. Baiklah, sekali lagi pada teman-teman semuanya yang sedang nonton video kali ini, terima kasih. Semoga tiba. Seperti biasanya, jangan lupa like, komen, dan share video ini. Serta jangan lupa untuk subscribe di channel youtube.com/jeffreyDK. Apabila gua ada kesalahan dan kekurangan serta apa yang gua ngucapin pada teman-teman semua itu terputus-putus, mohon dimaafkan sebesar-besarnya. Karena gua bukan wakil yang sebenar, dan yang sebenarnya itu hanya seperti cerita Allah SWT. Sekian dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan sampai jumpa di next video.